Bagaimana dengan harta yang kita dapat bersama setelah menikah? Aset semuanya atas nama suami. Tolong dijawab. Ya, ini jadi ceritanya misalnya bercerai. Bagaimana dengan harta? Udah terlanjur atas nama suami atau atas nama istri saja. Tetap harus dibagi, tapi untuk perkawinan yang resmi sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, ada di pasal 35 dan pasal 36. Seluruh harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi milik bersama, ya, kecuali yang dari warisan orang tua itu tidak termasuk, atau dari hibah, ya. Jadi yang termasuk harta bersama adalah yang diperoleh selama masa perkawinan. Contohnya, misalnya hari ini saya menikah jam 9 tepat, jam 9 pagi menikah. Maka ketika saya membeli mobil pada jam 9 lewat 10 menit atau jam setengah 10 saya beli mobil, walaupun mobil itu atas nama saya, ya, mobil itu menjadi milik bersama saya dan istri. Begitu pula jika saya membeli tanah dan properti lainnya, ya. Begitu juga sebaliknya, jika istri membeli mobil atau membeli tanah atau membeli motor atau membeli rumah atas nama dia sendiri selama masa perkawinan itu, ya, jam 10 dari nikah jam 9, kalau dia beli jam 10 atau seterusnya, maka menjadi milik bersama. Nah, yang tidak termasuk milik bersama itu adalah yang warisan dari orang tua, ya, itu tidak termasuk milik bersama. Atau misalnya ketika menikah teman-teman membuat perjanjian perkawinan yang salah satu poin di perjanjiannya itu adalah pisah harta. Nah, itu maka bisa dipisah hartanya. Nah, bagaimana cara membuat perjanjian perkawinan? Itu perjanjian perkawinan poin-poinnya dibuat di notaris, kemudian disahkan di Dukcapil bagi yang non muslim, dan bagi yang muslim disahkan di KUA, seperti itu, ya. Jadi tetap harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi milik bersama. Itu kalau nikahnya resmi tercatat. Kalau nikahnya diam-diam dikasiri, ya tidak bisa, karena pernikahannya saja tidak diakui oleh negara, seperti itu. Pernikahan yang resmi itu contoh pernikahan yang resmi itu bisa dilihat dari kepemilikan bukti pernikahan. Yang muslim punya buku nikah, itu artinya nikahnya resmi. Kalau yang non muslim punya akta perkawinan, itu artinya perkawinannya resmi. Maka orang-orang yang menikah secara resmi boleh mengajukan keberatan gugatan ke pengadilan terkait harta bersama. Nah, harta bersama ini biasa dikenal di masyarakat kita dengan nama harta gonogini, ya. Harta gonogini ini tidak dikenal dalam istilah hukum, ya. Yang dikenal dalam istilah hukum itu harta bersama. Harta gonogini itu hanya istilah dalam masyarakat, ya. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaannya yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya coba menjawabnya. Thanks for watching and have a nice day. Bye.